Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara Agatha dan seorang apologet Kristen cerdas lainnya membuktikan kepada penanya Muslim dan Juma bahwa kuasa Alkitab lebih besar dari asumsi. Berikut cuplikan videonya. Yesus datang menghakimi. Yang datang menghakimi ini adalah anaknya Maria, anak dari seorang perawan. Itulah yang akan datang menghakimi. Yang disembah Yesus pada zaman itu sudah ngumpet dia, udah ngumpet. Yang disembah Kristen maksudku itu udah ngumpet. Yesus yang disembah Kristen itu ngumpet, sembunyi dia. Udah dilempar ke neraka sesuai dengan data yang dibacakan Ibu Darni. Iblis dan nabi palsunya sudah dilempar ke neraka. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Itu anak Maria. Menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Matius 7 udah jelas itu. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Aku datang ke dunia untuk menghakimi. Benar. Dia datang untuk menghakimi. Anak Maria ini akan datang. Siapa yang menganggapnya utusan Tuhan, selamat. Siapa yang berpura-pura mulutnya mengatakan utusan Tuhan, praktiknya dia Tuhan kan? Itulah yang akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala bersama dengan Yesus palsu dan nabi palsu. Ingat sekali lagi, Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa Batak. Itu dalil tertulis. Yeremia 31 sampai 36. Perjanjian baruku kuberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, tidak kuberikan kepada Bani Batak. Dan aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan kepada Bani Batak. Jadi kalau ada Bani Batak ngaku-ngaku menjalankan Taurat, itulah serigalanya. Jangan lagi dicari yang lain. Demikian. Tadi Bang Juma bilang yang akan menghakimi sudah ngumpet. Yesus dong hakim yang adil. Aku mau tanya kita, kalau dia menghakimi dunia kelak sesuai dengan catatan Yohanes 9 ayat 39, dan juga di dalam hadis Muslim 127 dikatakan, aku akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Kalau sudah datang sebagai hakim yang adil, apakah dia itu hanya utusan? Apakah dia hanya nabi biasa? Apakah dia nabi? Nabi aja tak tercatat di dalam kitab suci manapun akan menghakimi dunia, hanya Yesus. Berarti kalau Yesus menghakimi dunia, berarti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya sekelas Tuhan yang bisa menghakimi dunia, ya. Tetapi kalau dia hanya nabi biasa, no, tidak mungkin. Yang dihakimi orang yang mempertuhankan Yesus. Udah pastilah kami mempertuhankan Yesus. Dia adalah hakim yang adil. Karena Tuhan itu adalah hakim. Karena Tuhan itu adalah pemberi hukuman. Pas, benarlah itu. Makanya dikatakan, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana berani para nabi berbicara seperti itu. Lalu dikatakan lagi di dalam 1 Korintus 5 ayat 10, semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Mana ada dihadapkan ke tahta pengadilan Abraham, Musa, atau siapapun para nabi? Gak ada ayatnya. Mereka akan nanti mengikuti Yesus. Yesus semua mengendalikan, karena nanti dia yang akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Manusia bisa jadi Tuhan. Kan saya tanya kayak gini. Siapa manusia yang bisa jadi Tuhan itu? Coba tanya dulu kau. Katanya Yesus Tuhan. Katanya Yesus manusia. Katanya Yesus Tuhan. Jadi manusia itu. Udah kau jawab itu. Udah pas itu, pas itu. Katanya Yesus Tuhan, jadi manusia. Kok bisa dia jadi manusia? Mampu, bos. Nggak lemah dia. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan bisa nggak jadi manusia? Kau aturlah itu. Baik, saudara Tuhan, untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita lihat video lengkapnya. Dan dukung apologet Kristen dengan like dan share supaya video ini menjadi berkat dan semakin banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Setelahnya, kita berkomentar di kolom komentar. Mau bertanya sedikit saja, Kak. Boleh. Yesus itu Tuhan apa utusan, Kak? Tuhan dan utusan. Kok bisa, Kak? Apa alasannya, Kak? Karena dia mampu, bos. Mampu seperti apa, Kak? Mampu jadi utusan dan mampu menjadi Tuhan. Mampu jadi utusan? Mampu menjadi Tuhan. Mampu menjadi Tuhan. Berarti manusia bisa jadi Tuhan ya, Kak? Dia itu Tuhan.
Berarti bukan manusia. Dia Tuhan yang mampu jadi utusan. Bukan, saya tanya. Berarti Tuhan bisa manusia bisa jadi Tuhan gitu ya? Dia Tuhan yang jadi manusia. Tuhan jadi manusia. Tuhanmu bisa? Apanya, Kak? Kalau Tuhanmu bisa jadi manusia? Tuhan itu memang nggak ada di mana-mana kan? Kalau menurut Islam. Enggak, itu yang saya tanya. Yang saya tanya, Apanya? Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Kalau menurut saya nggak bisa, Kak. Ya makanya saya bilang nggak mampu, Bos. Kenapa kok Berarti- bisa Tuhan disebut Tuhan, jadi utusan? Karena mampu. Itu tadi kan aku jawab. Berarti manusia bisa jadi Tuhan. Tuhan jadi manusia, jangan dibalik-balik. Tuhan Jadi manusia. Jadi Kenapa manusia. bisa? Karena Kenapa mampu, bisa? Bos. gini, Kak. Gimana? Yesus waktu ada di taman apa itu? Waktu berdoa itu? Taman Safari. Ngomong yang betul lah. Aku tanya ini, Di taman Kak. mana? Taman Ria. Apa? Taman hiburan. Taman apa? Kakak, janganlah marah, Kakak. Enggak, orang saya jawab. Kok marah sih? Fair aja, we. Apa yang fair? Kenapa Gini, kenapa Tuhanmu nggak bisa jadi manusia? Aku masih penasaran loh. Kenapa? Apa alasannya? Tuhan kalau menurut Islam gini, Kak. Biar aku jelasin ya. Boleh. Tuhan kalau menurut Islam gitu kan pencipta. Ya kan? Terus? Pencipta kan? Berarti ada di mana-mana, melindungi segala. Oke. Berarti sekarang dia di mana? Ya sekarang ada di surga, Kak. Katamu di mana-mana. Nggak ada, dia di rumahku. Ya mesti ada lah, karena manusia Jadi dia di bumi. dilindungi. Jadi dia di rumahku atau di sorga? Tuhan Betul, itu kan betul. nggak bisa ditentukan besar dan kecilnya, Kak. Bukan nanya besar kecilnya. Tadi Iya, kau kan? bilang ada di mana-mana. Terus tiba-tiba kau bilang di sorga. Nggak ada, berarti dia di rumahku. Ya mesti ada lah, Kakak. Jadi sebenarnya dia di sorga apa di rumahku? Bukan itu, Tuhan itu bukan manusia, Kak. Ya sama, makanya tadi Tuhan Nah, saya iya. bisa jadi manusia. Saya kan Mampu. Saya kan tanya gini, Nah, kemana? kan? Gini kan? Saya Tahu tanya, giliran Tuhanmu aja ada di mana-mana. Giliran Tuhanku jadi manusia nggak boleh kau bikin. Mana kau? kok gini? Yesus itu Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia. Berarti kita manusia bisa jadi Tuhan loh. Mampu nggak kau jadi Tuhan? Masalahnya Tuhan saya mampu jadi manusia. Kau nggak mampu jadi dia. Berarti Bukan? manusia bisa jadi Tuhan. Kau mampu nggak jadi Tuhan? Pertanyaanku itu. Kalau Tuhan saya mampu jadi manusia, situ yang nggak mampu jadi Tuhan. Ya kan? Nah itu dia. Udah tahu kok bedanya? Oh Itulah. gitu ya. Ya iyalah, kalau Tuhan nggak mampu jadi manusia, berarti dia sama kayak kau. Kau nggak bisa kan jadi jelly? Nggak mampu, Bos. Gitu, karena kau nggak punya kemampuan. Kau nggak punya Berarti kalau- kemampuan jadi Tuhan. Kalau Tuhan saya punya kemampuan jadi manusia. Sampai sini kau paham nggak? Paham, Kakak. Gitu. Paham. Hmm. Berarti manusia bisa jadi Tuhan. Kau mampu nggak jadi Tuhan? Tidak ada yang mampu. Makanya jangan sok-sokan mau jadi Tuhan. Biarkan Tuhan aja yang jadi manusia. Kau atur-atur dia. Coba aku tanya dulu kau. Kok bisa lah kau atur Tuhanmu nggak bisa jadi manusia? Kenapa? Kau rupanya yang nentukan. Hah? Gimana? Coba ulang. Tadi kau bilang menurut Islam, berarti kau kan? Kau Islam kan? Betul. Tuhan nggak bisa jadi manusia. Kok bisa kau yang ngatur Tuhanmu? Kok bisa kau atur Tuhanmu kayak gitu? Ih, ngeri kali aku nengok kau loh. Bisa kau atur Tuhan kau? Gini, Kakak. Oh, jadi manusia ngatur. dia nggak bisa, nggak kau bolehkan. Gimana itu? Kok serem kali aku nengok kau? Gini, Kakak. Pemerintah daerah kau. Ih, Hello. Manusia bisa jadi Tuhan. Kan saya tanya kayak gini. siapa Ini, Kak. manusia yang bisa jadi Tuhan itu? Coba aku tanya dulu kau. Katanya Yesus Tuhan. Katanya Yesus manusia. Katanya Yesus Tuhan.
jadi manusia itu. Udah kau jawab itu, udah pas itu, pas itu. Katanya Yesus Tuhan, jadi manusia. Kok bisa dia jadi manusia? Mampu, bos. Nggak lemah dia. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan bisa nggak jadi manusia? Kau atur lah itu. Atur. Pandai-pandai kau lah ngatur Tuhan. Kami nggak berani kami ngatur Tuhan kami. Manusia, Kak, kalau dinamakan manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Memang nggak ada. Makanya Yesus itu Tuhan jadi manusia. Memang setuju saya. Tuhan manusia nggak bisa jadi Tuhan. Makanya Tuhan dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Itu kan setuju aku. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan saya bisa jadi manusia. Tuh kau pikir-pikir aja dulu. Kalau manusia jadi Tuhan, nggak mampu, bos. Tapi Tuhan jadi manusia, mampu, bos. Gitu. Masa ini aja kok pusing kau. Terakhir kali kapan kau pakai akalmu, Bang? Kak. Berarti Yesus Tuhan yang jadi manusia. Kan itu berarti Tuhan jadi manusia gitu ya? Ini dari tadi gue ngomong itu. Kamu baru sadar. Dari awal itu jawaban saya. Kemana aja lo? Udah 20 menit. Aduh. Kemana? Aku masih justru sekarang yang kupusingkan adalah kenapalah Tuhanmu itu kau suruh nggak boleh jadi manusia, kenapa? Kata siapa, Kakak? Tahu tadi yang bilang. Menurut saya, menurut Islam itu cuma menjaga. Ingat ya, 800 orang di sini dengar tadi. Betul nggak tadi dia bilang? Kalau menurut Islam, Tuhan nggak bisa jadi manusia. Itu nggak tadi jawabannya? Aku masih paham di sini. Betul kan? Gini, Kakak. Cuma saya tanya tadi kan. Udah aku jawab itu. Apalagi pertanyaan kau. Itu kau jawab aja dulu. Itu kenapa Tuhan kau atur nggak boleh jadi manusia? Cepat. Penasaran aku, siapa kau? Kok bisa kau atur-atur dia? Ngeri kali aku nengok kau lo. Terus lo, kok bisa kau atur dia? Kau Tuhannya? Nih, kok bisa kau ngatur dia? Iya kan? Tadi kan kau bilang kan, kalau menurut Islam nggak boleh Tuhan jadi manusia. Kok larang-larang dia? Besar kali kuasa kau ya? Kok bisa kau larang? Puji Tuhan kau. Mengenal Ridwan. Ngeri kau. Gini, Kakak, kalau Tuhan, kalau menurut Muslim itu menjaga. Saya Muslim loh. Oke, silakan. Muslim saya, asli Muslim. Oke. Lillahi ta'ala saya Muslim. Oke? Oke. Ya lanjutkan. Kalau menurut Muslim, terus? Kalau menurut Muslim itu, Kakak, Tuhan itu menjaga manusia. Saya nggak nanya jaga, dia bisa nggak jadi manusia, saya tanya. Tunggu. Kalau menurut Muslim, Tuhan menjaga manusia, maksudnya, jadi dia kerjanya jagain kalian, Uma? Iya, terus yang bisa maksudnya apa? Maaf ya, tunggu dulu. Ada siapa yang jagain? Tunggu dulu, jangan potong-potong pembicaraan saya, Kakak. Tunggu dulu, jangan potong. Tunggu dulu, jangan potong-potong. Paham nggak? Oke? Kalau manusia tidak dijaga Tuhan, terus nafasnya Kakak itu daripada mana? Oh, jadi nafasmu dijagain dia? Mak Jang. Terus? Jadi napas dijagain? Kok nggak nampak? Gua ada yang jaga di sini. Ini satpam depan rumahku ini nggak ada lah kerjanya berarti. Terus? Gimana? Kakak lihat sama nafasnya Kakak itu. Ada nih, kalau ku taruh di kaca ya. Coba. Berembun dia. Itu embun nggak? Iya, itu napasku. Ku bikin lagi tanda lope di sini. Bikin lope. Embun loh itu. Iya, terus dia yang jagain. Hah? Dia yang jagain, Tuhan yang jagain. Uma. Jangan puter-puter lah. Kau tadi yang bilang loh, aku nggak ada muter-muter loh. Aku cuma apa yang kau bilang loh, Bang. Serius loh, Bang. Baru tahu aku loh, Bang. Tadi kau atur dia, sekarang kau dijadikan dia penjagamu. Ngeri kali, Bang, ini, Bang. Terus yang jaga Kakak siapa? Yang jaga Kakak siapa? Pacar, yang jagain aku.
Oh, pacarnya ya? Iya. Terus pacarnya bukan nyawanya Tuhan kakak saya. pacarnya juga? Coba kok bisa nggak Tuhanmu kok suruh-suruh jaga kau? Berapa kau kasih? Ih, keren kali kau. Penjaga kau keren loh. Ih, bukan kan ya? Gimana itu? Ih, keren loh orang ini. Ih, tadi diaturnya Tuhannya, sekarang disuruh jadi penjaganya. Takut aku nak kamu. Serius kamu? Jago kali kok. Ilmu apa? Kok dapat dari mana kau ilmu itu? Minta lah mau. Ih, serem kan? Berarti kak, Apa? berarti kakak ya nggak dijaga ya sama Tuhannya? Enggak lah, aku bisa jaga diriku sendiri. Berarti Aku bisa bernyawa jaga diri. sendiri itu patutlah. Apa tuh? Bernafas itu kayak gimana itu kak? Ini aku kalau lagi pengen nih, Ah, gak napas aku, gak ada yang jagain aku. Ada lagi. Pandai aku orangnya mandiri, nggak pakai aku penjaga-penjaga, serius. Serius, nggak ada nih, nggak senang aku lagi napas kan, mau dari mulut aku. Nggak ada, aku mandiri orangnya, nggak manja aku. gitu ya. Iya, kau manja kali. Pakai napas kau dijagain. Ada yang mau ada yang mau ngambil rupanya. Berarti nanti kalau yang mengambil nafasnya kakak itu siapa nanti? Nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang ngambil ya? Nggak ada yang ngambil. Udah tua aku ya, lemas-lemas aku nggak bisa lagi. Udah aku lepaskan. Terus? Oh, dilepaskan sendiri lah. Iya. Oh, berarti tahu kakak kapan matinya ya? Tahu lah. Kapan kak? Nanti lah. Aku nggak mau ngasih tahu kamu. Kapan? Aku nggak mau ngasih Oh, tahu berarti kamu. Kristen. Nanti kau Berarti cari tahu. berarti Kristen itu tahu matinya ya kapan gitu ya? Tahu aja. Nggak Kenapa mandiri, kok menangis tahu. kak? Tidak, aku tanya. Kenapa menangis tapi kalau sudah meninggal Itulah itu? tadi ku tanya, kok bisa lah Tuhanmu jadi penjagamu? Kok pasti apa dia? Diputar lagi. Hah? Kok ngeri kali kau lo? Takut aku nengok kau lo. Ilmu apa yang kau punya? Bagilah. Tadi kau suruh dia nggak Bagilah boleh jadi kalau manusia. kakak. Sekarang kau suruh dia jagain nafas kau. Manja kali kau ya. Nah orang kaya ya bang ya? Takut lah bang. Penjaganya Tuhannya. Umat ngeri kali aku. Ya, kita hidup ini kak dijaga, Nah, gitu kan? kalau Tidak kau payah-bayar. sekarang ku tanya, kalau misalnya adalah yang kecelakaan dia ke sana, berarti Tuhanmu nggak jagain orang itu ya? Yang lagi di tol itu kecelakaan, set, gitu. Itu nggak dijagain berarti ya? Ih kasihan kali Itu takdir dia. kak. Kalau menurut Takdir, takdir. Lo katamu tadi Tuhan menjaga, apa cuma jaga kau aja dia? kalau menjaga seluruh ngeri manusia kau. kakak yang hidup. Tuh, Yang hidup berarti di ya dunia bang ini. ya, berarti ya. Yang kemarin Makanya Tuhan itu tetanggaku yang Kak, tidak bisa dilihat. Iya Oh kan? ya? Aku pun punya Lexus loh. Tapi nggak bisa ditengok. Invisible. Kau tahu aku punya mobil. Mereknya Lexus. Terus Nggak bisa ditengok juga itu. Serius. apanya tidak bisa dilihat? Itu mobil Lexus itu. Mobil merek Lexus. Punya aku. Nggak bisa ditengoknya. Siapapun nggak ada yang bisa nengoknya. Invisible. Iya di hayalannya kakak kan? Loh berarti sama lah kayak yang kau bilang tadi hayalan. Iya kan? Oke, aku tanya dulu. Tadi kau bilang sesembahanmu nggak bisa dilihat. Berarti kau hayalkan juga itu? Iya kan? Cemana itu? Apanya kakak yang macam mana? Tuhanmu tadi kau bilang nggak bisa dilihat, betul? Terus tunggu dulu. Terus kalau Kristen bisa dilihat Tuhannya. Kan kau kenal sendiri. Tadi ya, siang-siang ada yang mimpi. Sekarang kau hayalan. Cemana-mana kalian ini? Bingung ya? Ngeri-ngeri kali loh orang ini lah. Ih, kok bisa kok hayal-hayalkan aja? Sama kok kayak aku ya. Ngayal kita dua. Tukang ngayal nih ya. Sama kayak aku. Ngayal aja kami. Ya ampun. Jago kali. Kok emang. ngucap kak? Kok Jangan- ngucap oma? Kok ngucap ya ampun ya? Ya, kenapa masih rupanya? Emang orang Islam ngomongnya ya ampun. Aduh. Coba lah bang. Kapan terakhir kali kau hayalkan itu bang? Apanya? Kau bilang tadi nggak kelihatan itu loh. Kalau itu kak, kalau muslim. Tiap hari kau hayalkan. Oh patut nggak pernah kau tengok ya.
karena kita dijaga sama Tuhan, gitu. Oke. Kita selalu ingat. Tuhanmu itu adil nggak sih? Mesti adil lah. Kenapa lah nggak dijaganya kemarin itu mamaku sampai kecelakaan dia? Gimana itu? Kakak tidak punya Adil dia meninggal sampean mamaku. Berarti nggak dijaganya tuh. Katanya Kristus bisa. Gini kak, gini. Katanya orang untuk, kan kalau saya mau ngomong, adil. Namanya Tuhan, setiap manusia, apapun agamanya, harusnya dia adil. Katanya orang Kristen itu bisa menjaga kapan matinya. Loh kan aku bilang, mamaku ini enggak, ya. Jadi kenapa tidak dijaga, Kak? Dengar, si emak ini Muslim, Mak Rukiah ini Muslim. Jadi itu Tuhanmu lah harusnya jaga dia. Belum lama ini dia meninggal. Gimana itu? Kenapa? Biasanya tahu orang Kristen Kak kapan meninggal? Dia ini Muslim, Mak Rukiah ini Muslim. Biasanya tahu Kak. Mamaku ini Muslim. Biasanya kan Kristen tahu katanya sama. Mamaku ini Muslim, peka. Udah dibilang si emak ini Muslim. Kenapa nggak dijaganya? Katanya Kristen. Orang dia Islam kok. Nggak sama kayak aku. Mana kau? Dengar nggak kau? Ini udah ada penjaganya pun masih nggak dengar dia. Nih, kasih tahu sekali lagi. Mamaku ini dia Muslim. Terus? Meninggal dia. Kenapa nggak dijaga? Katamu tadi orang Muslim dijaga. Terus tadi kau bilang Tuhanmu adil. Kenapa lah mamaku ini nggak dijaga? Meninggal dia sampean. Semuanya manusia itu bakalan mati. Terus ngapain dijagain kalau bakalan matinya? Iya karena kayak gini Kak, ada malaikatnya gitu kan. Siapa lah malaikat di samping kau? Siapa lah? Tidak, ini ada. Tidak katanya lagu. Entah apa kau. Betul lah. Cobalah gimana hayalan menjaga kau? Gimana itu? Aku tanya melebar gitu kan. Nggak ada loh melebar, apapun narasimu ku ikutin. Katamu tadi Tuhanmu nggak bisa jadi manusia, oke. Terus katanya dia jadi penjaga, oke. Cuman mana betul, satulah betul. Mamaku tahu-tahu nggak dijaganya. Nggak betul kau. Kemana ini? Nggak adil, katamu adil. Gimana itu? Kapan adik saya meninggal? Ini kapan adik saya meninggal kan karena Kristen juga. Apa hubungannya nih mamaku yang Muslim ini dulu kok urus dulu lah. Bukan, biar saya tahu Kristen. Kan kalau Kristen katanya tahu sama kapan mau meninggal. Iya, kenapa rupanya? Bukan, kan adik sepupu aku kan orang Kristen juga gitu, biar aku jaga-jaga lah kayak gitu. Kapan dia meninggal? Kapan dia akan meninggal gitu loh? Lo katamu dia udah meninggal. Tidak meninggal. Kapan mau meninggal? Tadi belum mau udah meninggal, udahlah biar. Terus? Ya kau tanya lah dia, aku kan gak saudara sepupu kamu. Ya, tapi dia bilang tidak tahu. Mana, coba, sini dia. Ini. Nih. Halo. Halo. Kok bisa sepupu kau tua kali suaranya? Halo. Sepupu lah Kak. Namanya siapa? Siapa nama sepupumu? Nike. Apa agamanya Nike? Katolik. Gereja di mana? Paroki mana? Ini di Lumajang. Apa nama parokinya? Katanya kok Katolik. Paroki mana gerejanya? Santa Maria yang di mana? Ini yang di apa? Lumajang Kakak. Saya tak tahu ini tapi kapan saya mau meninggal. Saya tahunya hanya Tuhan yang tahu saya kapan ini mau dicabut nyawanya. Saya coba tidak tahu Tuhan namanya siapa? Nike, Tuhanmu siapa Nike?
Mereka tahu Tuhannya, akunya Katolik. Bisa kan jawab. Langsung ku tipu-tipu, kacau kali hidup kau. Janganlah nipu-nipu gitu, nggak bagus. Kan? Itulah, udah kalian tengok Lexusku itu? Ngayal aku. Kok bisa lo kok cabul? Kok bohong kau nih ke? Baru mau ku tanya dia. Ya, dia mau ditanya. Aku mau tanya itu gimana apa lama kesahabatannya aku nggak ngerti, bisa jelasin? Bukalah Mazmur 22 ayat 2. Itu bisa tanya lagi nggak kakak satu lagi? Lah kau baca dulu lah jawabannya aja belum kau Bisa lihat. kakak jelasin tuh? Hah? Ya, aku di sini aku udah malam, Alkitabku di kamar. Di sini udah malam banget. Apa pertanyaannya? Itu apa Tritunggal itu aku juga kadang ada teman-teman yang lain agama tanya, aku bingung jelasinnya itu gimana tuh, jelasinnya gimana tuh Tritunggal. Tritunggal itu satu Allah. Satu Allah yang punya firman dan roh. Itu Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu hakikat Allah. Itu Tritunggal, Bang. Oh gitu. Kalau Eli lama Sabachthani itu adalah Mazmur. Mazmur yang dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu merupakan lagu. Lagu yang dibuat oleh Daud. Seperti itu, Bang. Oh, oke, terima kasih kakak. Cuma itu aja yang aku tanya. Makasih. Tuhan berkati. Dengan apapun baik di langit maupun di bumi, sebab akulah Tuhan, Tuhan pencemburu yang membalaskan kemudian manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Ini jelas ini. Ini jelas sebenarnya. Sekira gitu, silakan. Baiklah, enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Betul itu. Yang dienyahkan itu orang-orang yang merubah-rubah hukum. 10 hukum ini harus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Karena Yesus kan berkata, 1 titik 1 iota jangan kau rubah hukum. Maksudnya 10 hukum ini, karena ini adalah 10 hukum adalah hukum moral. Jadi, seluruh umat manusia jika melakukan 10 hukum ini, itulah pengikutnya. Nah, kenapa Yesus nanti mengenyahkan orang-orang pengikutnya? Karena mereka merubah-rubah hukum. Itu ya. Tapi saya nggak berani siapa orang-orang itu. Makanya kita di dunia ini, di bumi ini, harus tetap kita menurut kepada perintah-perintahnya. Karena dikatakan, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Jika engkau mengenal aku, tapi engkau tidak menuruti hukum-hukumku, engkau adalah seorang pendusta. Jadi, siapa kita manusia yang masih tetap setia kepada hukumnya, itulah yang benar. Itulah kebenaran itu. Jadi makanya dikatakan akan ditinggikan kelak di akhir zaman pengikut Injil. Inilah dia Bang Juma yang menuruti hukum-hukumnya ini. Karena di dalam Wahyu 11 ayat 19, hukum 10 ini terpampang di bait suci di kerajaan surga. Itu penglihatan Paulus di Yohanes, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, terdapat di dalam kitab Wahyu 11 ayat 19. 10 hukum ini sekarang terpampang di kerajaan surga. Jadi melalui 10 hukum inilah kita nanti dihakimi. Jadi itu makanya dikatakan, apa ciri-ciri umat-umat Allah ini dia? Menuruti hukum 10 ini. Dan di dalam kami kekristenan, menuruti hukum dan setia kepada Yesus dan percaya beriman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka jika dia nanti datang, kan Yesus yang datang nih hari kiamat. Dia akan menghakimi seluruh bumi. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nah, siapa yang dihakimi? Orang-orang yang tidak setia dengan 10 hukum dan tidak melakukan dengan kasih. Itu yang akan dihajar Yesus ya. Akan dicampakkan. Makanya ada ayat di dalam Wahyu 20 ayat 10. Nabi palsu itu bersama dengan iblis dan pengikutnya akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu dia Bang Jemaat. Jadi kami umat Kristen yang masih setia kepada Injil dan hukum Allah, itulah nanti yang akan dibawa Yesus ke dalam kerajaannya. Maka dikatakan Yesus, aku akan pergi kepada Bapa. Di mana aku berada, engkau pun berada. Aku akan datang menjemput engkau. Jadi nanti hari kiamat, jika Yesus datang, siapa yang akan dijemput? Itu tadi, yang setia kepada hukum-hukumnya dan melakukan dengan kasih. Itu Bang Jemaat. Oke, baik. Jadi Yesus datang menghakimi. Yang datang menghakimi ini adalah anaknya Maria.
anak dari seorang perawan. Itulah yang akan datang menghakimi. Yang disembah Yesus pada zaman itu sudah ngumpet dia, udah ngumpet. Yang disembah Kristen maksudku itu udah ngumpet. Yesus yang disembah Kristen itu ngumpet, sembunyi dia. Udah dilempar ke neraka sesuai dengan data yang dibacakan Ibu Darni. Iblis dan nabi palsunya sudah dilempar ke neraka. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Itu anak Maria. Menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Matius 7 udah jelas itu. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Aku datang ke dunia untuk menghakimi. Benar. Dia datang untuk menghakimi. Anak Maria ini akan datang. Siapa yang menganggapnya utusan Tuhan, selamat. Siapa yang berpura-pura mulutnya mengatakan utusan Tuhan, praktiknya dia Tuhan kan? Itulah yang akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala bersama dengan Yesus palsu dan nabi palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini siapa? Murid-murid Yesus. Murid-muridnya Yesus sebisa mungkin juga disesatkan oleh iblis. Kalau murid Yesus aja disesatkan oleh iblis, apalagi orang-orang setelahnya. Ini yang perlu dicermati oleh Ibu Darni dan teman-teman Kristen. Tidak ada yang selamat kecuali yang melakukan kehendak Bapa. Bapa itu Tuhan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Jadi murid Yesus ditanyai oleh Yesus, muridku, tengok keluar. Apabila kau melihat ada orang di luar Yahudi memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, itu adalah buah dari pengikut nabi palsu. Jadi intinya di situ Yahudi dan non Yahudi. Kenapa? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba. Domba itu gelar untuk Bani Yakub. Tidak boleh bergelar domba di luar Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, yang digelari domba hanya Bani Yakub. Jadi kalau ada non Bani Yakub ngaku domba, itulah serigalanya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mereka bukan Bani Yakub. Tapi ada di antara kelompok-kelompok ini yang mengaku sebagai domba. Itulah dia. Di dalam Mazmur 174, hukum-hukumku yang datang kepada Bani Israel, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Yakub, tidak kuberikan kepada bangsa lain. Makanya umat Islam tidak bersabat. Makanya umat Islam tidak melakukan prosesi ibadah orang Yahudi. Kenapa? Karena hukum itu hanya untuk internal Yahudi saja, Bani Israel saja. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel, ikut-ikutan melakukan itu, itulah serigala nyamar dompet. Jadi kalau hari ini ada Kristen kelihatan santun seperti Yahudi, memelihara sahabat, bla bla, tidak makan babi, itulah serigala halus. Serigala halus yang nyamar dompet. Padahal mereka adalah serigala bukan Yahudi. Ingat sekali lagi, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa Batak. Itu dalil tertulis. Yeremia 31 sampai 36, perjanjian baruku kuberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, tidak kuberikan kepada Bani Batak. Dan aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan kepada Bani Batak. Jadi kalau ada Bani Batak ngaku-ngaku menjalankan Taurat, itulah serigalanya. Jangan lagi dicari yang lain. Demikian. Tadi Bang Juma bilang, yang akan menghakimi sudah ngumpet. Yesus dong hakim yang adil. Aku mau tanya kita, kalau dia menghakimi dunia kelak, sesuai dengan catatan Yohanes 9 ayat 39, dan juga di dalam hadis Muslim 127 dikatakan, aku akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Kalau sudah datang sebagai hakim yang adil, apakah dia itu hanya utusan? Apakah dia hanya nabi biasa? Apakah dia nabi? Nabi aja tak tercatat di dalam kitab suci manapun akan menghakimi dunia, hanya Yesus. Berarti kalau Yesus menghakimi dunia, berarti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya sekelas Tuhan yang bisa menghakimi dunia, ya. Tetapi kalau dia hanya nabi biasa, no, tidak mungkin. Yang dihakimi orang yang mempertuhankan Yesus.
udah pastilah kami mempertuhankan Yesus. Dia adalah hakim yang adil. Karena Tuhan itu adalah hakim. Karena Tuhan itu adalah pemberi hukuman. Pas, benarlah itu. Makanya dikatakan, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana berani para nabi berbicara seperti itu. Lalu dikatakan lagi di dalam 1 Korintus 5 ayat 10, semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Mana ada dihadapkan ke tahta pengadilan Abraham, Musa, atau siapapun para nabi? Gak ada ayatnya. Mereka akan nanti mengikuti Yesus. Yesus semua mengendalikan, karena nanti dia yang akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Jadi kami sudah benar. Dari buahnya lah engkau mengenal dia. Umat-umat Kristen dan ajaran Paulus dan ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan boleh mengawini banyak wanita, boleh membunuh, boleh memenggal kepala orang, boleh memotong jari-jarinya, boleh mengawini laki-laki dan laki-laki, boleh mengawini perempuan dan perempuan. Gak ada dalilnya. Ada dalilnya 1 Korintus 6 ayat 9 yang seperti itu tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Jadi ajaran Yesus itu semuanya benar. Ajaran Yesus itu semua dijalankan dengan kasih. Itulah buah-buahnya. Ajaran Yesus itu ada kasih, sukacita. Ada lagi? Oke, udah ya. Nah, jadi gini. Yesus itu, ya silakan. Kalau masih mau silakan. Ini di mute. Aku tadi, aduh berarti tadi mulai jam berapa nih di mute? Enggak, baru aja, baru 1 detik. Aduh, itulah. Enggak, saya dengar Yesus adalah kasih, Yesus adalah kasih. Tadi sudah kayak gitu, dengar. Lanjut. Jadi kan dari buahnya kan abang bilang tadi dari buahnya lah engkau mengenal dia, kan kata Yesus. Buah-buahnya itu mengajarkan kasih, saling tolong-menolong, mengampuni kesalahan orang lain, saling membantulah engkau di dalam kasih. Jangan kau membunuh, jangan kau meniduri banyak wanita, istrimu cukuplah satu, jangan kau ganti-ganti istri, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anakmu. Indah ajaran Yesus itu, dan itulah diteruskan umat-umat Yesus. Sambil titip layar teman-teman yang ada di bawah, sudah ya Bu Rani? Silakan Bang Juma. Ya, baik. Ini bukan gereja Bu Rani. Oke, teman-teman. Jadi ketika berbicara mengenai hakim, tidak hanya Yesus yang hakim. Di dalam Keluaran 2:14 Musa juga menjadi hakim. Lalu kemudian Samuel juga diperintahkan sebagai hakim kepada orang Israel. 1 Samuel 7:15, Yohanes 5:30, Yesus sebagai hakim memang. Tetapi kemudian Yesus sendiri yang menerangkan bahwa aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menjadi hakim dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saya bacakan datanya supaya 2025 ini kita tidak lagi kemudian mendengarkan konsep doktrin pembodohan terhadap akal sehat. Yohanes 12:44 sampai nomor 50. Coba yang punya Bible dibuka. Tetapi Yesus berseru dengan berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintah-perintahnya Bapa adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Yesus turun kemudian. Baca Matius 24 nomor 30. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Pada waktu Yesus akan nampak sebagai tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Kenapa seluruh bangsa di bumi akan meratap? Karena kedatangan Yesus yang kedua itu akan mendatangkan huru-hara, detik-detik datangnya kehancuran bumi ini. Datangnya Yesus yang kedua adalah tanda akan berakhirnya kehidupan di bumi. Maka seluruh manusia di atas muka bumi ini panik sepanik-paniknya, dan mereka semuanya akan meratap kepada pencipta langit dan bumi. Mereka manusia akan melihat Yesus itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan yang Dia datang. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain.
Ini adalah tanda kedatangan Yesus yang kedua. Jadi yang mengaku pernah kedatangan Yesus di Pulau Patmos, di padang gurun, pada saat dia umroh, pada saat dia tidur, pada saat dia sujud, pada saat dia di rumah sakit, itu semua adalah bohongan. Yesus tanda kedatangannya adalah detik-detik hancurnya bumi ini. Yesus akan datang di awan-awan, bukan hanya didengar dan dilihat oleh seorang atau sekelompok orang saja, tapi seluruh umat manusia di muka bumi pada saat kedatangan Yesus itu akan kemudian datang meratap di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah Yesus. Nah, ini dia. Jadi Yesus itu bertanda akan datangnya kiamat. Dia adalah Nabiullah yang diutus kemudian oleh Allah untuk menghakimi orang-orang stupid dan bahlul yang menganggapnya Tuhan, yang menganggapnya pernah datang, padahal kedatangan yang kedua belum ada, apalagi kedatangan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Ini orang-orang bahlul yang tidak mengerti paham Bibelnya sendiri. Yesus itu berkata, waspadalah ketika ada orang berkata kepadamu, Yesus ada di sini loh, Yesus ada di sana loh, jangan kamu percaya, sebab kedatanganku yang kedua. Ini yang perlu dipahami. Kalau kami umat Islam, no jualan, tidak ada permasalahan sedikit pun. Kedatangan Nabi Isa adalah bukti kemenangan umat Islam yang menandakan bahwa wa immin ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal maut wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu adalah kemenangan bagi umat Islam ketika mereka menuduh Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh, tapi Allah mengatakan barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari pencobaan pembunuhan oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Dia datang kemudian yang kedua kalinya untuk menyatakan, yang kau bunuh itu bukan aku loh, yang kalian sembah itu bukan aku loh, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kira demikian. Tadi Bang Juma bilang Musa Samuel adalah hakim. Oh, oke, silakan. Ya Bu Darmi, cuma Pak Mener, makasih banyak udah bisa layani dengan baik itu. Ya, baik. Saran lain kali nggak usah naiklah Bu, biarkan Pak Suma ini. Kenapa nggak dibiarkan curhat dulu? Ya, saya mau tanggapi dulu, brother. Nggak usah kayak gitu. Yang brother katakan itu ya tentang cahaya tadi. Ya, saya sudah jelaskan tadi pertama bahwa ya Yesus Kristus terang dunia. Ya, Yesus Kristus terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3 ayat 19, Yohanes 8:12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9, Yohanes 12:46. Ya, Kejadian 1 ayat 3, maka firman Allah, hendaklah ada terang, lalu terang pun jadilah. Ya, ini hari pertama, matahari belum ada ya. Maka di Matius 4 ayat 16 jelas, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang menderang, dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut terbitlah terang. Ya, Kisah 9 ayat 3 di mana Paulus bertobat ya, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba mempancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka dia berkata, karena dia tahu cahaya ini bukan cahaya sembarangan. Ya, dia ahli Taurat. Paulus ini bukan orang biasa. Karena kita tahu Paulus ini dia ahli Taurat. Ya, dia tahu tentang sinar itu. Maka dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Karena dia tahu cahaya itu dari Tuhan. Bukan seperti Anda katakan tadi cuma berkedap-kedip berupa kilat. Bukan itu ya, brother. Karena itu dia tahu Tuhan itu cahaya Tuhan. Maka ada suara dari cahaya itu. Maka akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ya, brother, jangan kamu salah tangkap dengan cahaya ini. Karena definisinya yang Anda bawa tadi itu akan datang tanda-tanda. Kalau ada orang mengatakan Yesus ada di sana, Yesus ada di barat, utara, selatan, nah, jangan percaya. Ya, itu dia datang seperti kilat dari timur memancarkan ke barat. Kalau Anda baca dalam Alkitab kami, jangan tafsir begitu ya, brother. Demikian, terima kasih, lanjut. Haleluya, puji tukang anak tukang kayu. Jadi gini ya saudara ya, Yesus itu terang, betul. Makanya Kristen ini kenapa hidup di kegelapan? Yesus itu terang, jelas sekali. Yesus yang kumaksud ini anak Maria ya, anak perawan yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan keselamatan kepada Bani Israel. Bukan yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk menyembah dirinya, beda. Jadi Yesus itu terang. Dia mengatakan apa kepada Bani Israel? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup.
Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Melalui aku berarti harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa, saudara Mener? Hidup kekal kita peroleh ketika kita mengenal Yesus sebagai apa? Utusan, Pak. Utusan. Ada tapinya. Allah datang sendiri melalui Yesus. Ada tapinya. Utusan diri Bapa itu, Bang Juma. Oh, salah. Wujud Allah di bumi. Wujud Allah di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Oke, diam dulu ya, Ibu ya. Dengarkan dalilnya. Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu dulu. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu dulu. Kata anak Maria, dia datang menjadi bayi, itu bukan atas keinginannya sendiri. Bandingkan dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Bandingkan ya. Kolose 2, nomor 6, nomor 7. Dewa Theos mengosongkan dirinya, lalu tidak mempertahankan kemudian keteosannya. Akan tetapi mengambil rupa manusia. Siapa yang mengambil rupa? Theos itu sendiri. Berbeda dengan pengakuan Yesus, ia mengambil rupa menjadi manusia, bukanlah Bapa, tetapi yang menjadi rupa manusia adalah Yesus yang tidak bisa berkehendak apapun. Ingat, Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kolose 2 nomor 6, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berbeda kelas. Jelas di sini? Jelas di sini? Mulut Yesus yang mengatakan itu. Bukan sabar. Anda baca itu ya, Kang. Yohanes 8 nomor 42. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kolose 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Beda. Dua Yesus yang berbeda. Yesus yang menjadi manusia itu adalah Yesus yang mengaku bahwa dia sendiri yang menjadi manusia itu adalah Satan. Sedangkan Yesus yang mengaku aku menjadi makhluk ciptaan bukan atas keinginanku sendiri, tapi atas keinginan Tuhanku yang telah mengutus aku. Itu adalah Nabiullah, Rasulullah, yang mana umat Islam harus mensucikan dia dan membersihkan dirinya dari orang-orang Kristen. Silakan Anda sembah yang datang kepada Paulus yang menjadi manusia, jangan kau sembah Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Silakan. Ya, baik ya. Di sini di dalam Yohanes 8 ya. Ganti pemain Bang Juma. biar menumpuk. Oh ya. Darius. Ya, Paman. Putar kecapi. Wahai anak-anak pemakan dedak, naiklah kalian, bawalah otak yang cerdas. Kau Kristen Darius, yang gitulah. Lama-lama mualaf benar Darius. Lanjut. Si Darius ini Islam atau Kristen? Ya baik, saya baca ya. Yohanes 8 ayat 42 ya. Botol dia itu berarti botol dia. Oh, yang Anda bawa narasi tentang Yesus Kristus ya. Silakan. Kok sepi? Mana itu Mener? Aku masih ada ini mau aku bilang sebenarnya, cuman tadi karena Bapak Mener mau bicara, aku ngalah dong. Pak Menir. Tuh aku dulu ya. Silakan data ya. Nah, tadi kan dikatakan di sini Matius 24 tadi ayat 30 belum puas aku. Tanda kedatangan Yesus yang kedua. Yes. Yeah. Di sana kedatangan Yesus yang kedua Bang Juma. Kalau Paulus sewaktu melihat cahaya Yesus itu belum hari kiamat Bang Juma. Itu masih Yesus yang memilih Paulus agar Paulus itu untuk menyampaikan penginjilannya pada saat itu, begitu ya. Dia memilih. Beda dengan kedatangan Yesus seperti kilat memancar, itu kiamat hari kedua. Kedatangan yang kedua itulah yang ditunggu-tunggu seluruh umat manusia, ya. Tak satu pun harus manusia menunggu kedatangannya mulai hari ini. Makanya kita sebelum kedatangannya, biarlah hidup kita ini dan keluarga kita didapatinya hidup di dalam kebenaran. Karena ajarannya adalah kebenaran, yaitu tidak melakukan perzinahan, pembunuhan, menyakiti hati orang, dan melakukan banyak kejahatan. Itulah yang tidak dikehendaki Bapa.
Jadi kedatangannya nanti yang hari kedua di dalam Matius 24 ayat 30 itu, nanti kedatangannya seperti kilat memancar dari timur ke barat. Beda dengan Paulus. Paulus itu kilat dari Dewa Zeus, kau salah paham kau Darby. Terserah tahu mau bilang seperti itu. Kalau di ajaran kami tidak. Mana mungkin seorang iblis mau datang menghakimi dunia? Itu sakit jiwa namanya. Sudah ada ayatnya tercatat di dalam Yohanes 9 ayat 39, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Bang Juma sendiri sudah membaca tadi Matius 24 ayat 30-31. Yesus akan datang dan menyuruh para malaikatnya mengumpulkan seluruh bangsa dari 4 penjuru bumi. Mana mungkin itu pekerjaan simbolis. Simbolis dibuang ke api neraka. Wahyu 20 ayat 10. Simbolis dan nabi palsu dan pengikutnya akan dibuang ke api yang membara. Itu dia. Gimana kau Darius? Percuma kau Kristen botol kau. Apa yang kau belajar selama ini? Belajar kau sama aku kau. Memalukan kau jadi Kristen kau. Gak bisa kau tindakan kebenaran itu. Yesus sudah hakim yang adil. Masih kau mau menghujatnya? Orang berhenti menuhankan manusia, lu bilang sesat gimana? Orang dia berhenti menuhankan manusia kok. Nah itulah karena kebotolannya. Dia berhenti menuhankan hakim yang adil itu. Berhenti dia menuhankan yang akan datang kelak di akhir zaman. Itulah keimanan kami Kristen, teman-teman. Kalau mau kalian sampai terserah. Kan nanti hakim yang adil yang menentukan. Oke, silakan. Baik. Saya membacakan beberapa data di dalam Bible pengajaran Yesus yang datang kepada Paulus. 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, betul, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Segala sesuatu dibolehkan. Itu kata Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus anak Maria ya. 1 Korintus 10:25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nuranimu. Jadi kamu boleh makan segala sesuatunya dari pasar daging, segala apapun itu. Jadi kalau di situ ada daging manusia, daging apapun, ya boleh kamu makan. 1 Korintus 10:27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang ada dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Itu ajaran makhluk Yesus yang datang kepada Paulus. 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Tuhan. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh keselamatan. 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatunya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh segala sesuatu itu, oleh suatu apapun. 1 Korintus 6:16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. 1 Timotius 4:4-5, karena semua orang diciptakan Tuhan itu baik, dan segala sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan usaha syukur, ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh doa. Ingat, ini ajaran Paulus mengatakan segala sesuatunya halal, tidak ada larangan, segala sesuatunya boleh, segala sesuatunya bisa. Sama seperti iblis ketika datang kepada Adam alaihissalam di dalam Gan Eden. Itu jelas tipikalnya sama. Sedangkan Yesus, Yohanes 9:39, dia akan datang menghakimi dunia ini. Maka ditanyalah orang-orang Kristen, siapa yang memerintahkan kamu makan ini, siapa yang memerintahkan kamu makan ini, sedangkan aku datang tidak pernah mengajarkan itu. Ini maksudnya. Jadi Yesus itu datang sebagai hakim. Umat Islam juga mengaminkan itu. Tetapi beliau datang menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa itu? Orang yang menuhankan. Andai saja tidak ada Kristen di atas muka bumi ini, Yesus tidak akan datang. Untuk apa dia datang? Untuk apa dia datang? Selayaknya Nabi Musa, untuk apa dia datang? Selayaknya Nabi Muhammad, untuk apa dia datang? Dia datang karena adanya manusia-manusia kucuk yang menuhankan dirinya. Tujuan Yesus datang itu karena adanya yang menuhankan dirinya. Andai saja tidak ada orang yang menuhankan Yesus, buat apa dia datang? Tak ada tujuannya dia datang. Tapi karena ada yang menuhankan, maka Yesus datang untuk mengusir mereka. Jelas itu. Jadi jangan bangga, oh Yesus datang menjadi hakim. Jangan bangga, kami juga mengamini itu. Tapi dia datang menjadi hakim karena adanya terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kristen yang telah menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya. Yesus ketika baik ya.
Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, saban hari, setiap hari dia disibukkan mempraktekkan bagaimana Bani Israel menghambakan diri kepada Elohim. Tidak pernah kemudian dia mempraktekkan bagaimana Bani Israel agar menyembah dirinya seperti Kristen hari ini. Untuk itulah dia datang, untuk mengusir semua yang bernama Kristen sekte apapun. Demikian. Baik, saya tanggapi ya. Dengan naluri kamu itu ya. Kami orang Kristen ya. Kami imani Yesus Kristus ya, Allah Tuhan. Ya, itu dia. Itu jelas. Dalam Matius 1 ayat 21. Dengar dulu. Yang kamu maksud itu bukan maka ia akan beranak seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ayat 22 ya. Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampai Saudara, nggak usah kau baca dalil-dalil itu. Intinya Kristen itu adalah penyembah Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhanmu. Intinya itu. Yang jadi masalah sekarang itu adalah Allah Tuhan kita. Ya. Allahu Akbar. Itulah tujuannya Yesus datang. Karena Anda menyembah sosok yang namanya juga Yesus. Kan sebelum dia terangkat, Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Kamu tidak waspada, justru kamu menguatkan ajaran Yesus palsu dengan berbagai macam data. Dia adalah hakim, dia akan datang menghakimi, dia adalah Tuhan, dia adalah pembangkitkan. Nah, justru kamu itu membantu dan menguatkan ajaran Satan yang datang kepada Paulus, yang Yesus nubuatkan agar Bani Israel waspada kepada Yesus tersebut. Coba nih, tak kasih data nih, saudara Mener, buka mute-nya, jawab pertanyaan saya. Ketika kemudian 2 Yohanes 1 nomor 7 menerangkan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesat. Tanya Paulus, ya paman, siapa yang datang kepadamu? Yesus. Dia manusia atau bukan? Bukan. Coba, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa yang pernah mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia? Siapa? Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Apa katanya? Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajariku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, ada Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan di dalam pengakuan Yesus sendiri, Matius 24 nomor 30, engkau akan melihat anak manusia datang di awan-awan. Datang kedua kalinya. Yang datang siapa menurut Yesus? Anak manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan anak manusia. Kalau bukan anak manusia, berarti dia siapa? Iblis ngaku Yesus. Demikian. Silakan. Siapa penyesat itu? Bukankah dia yang pergi seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah Paulus. Silakan. Ini kenapa Yesus itu kami mentuhankannya? Jelas dikatakan di dalam beberapa dalil, ya. Mari kita baca dalil. Ini kita baca pakai dalil. Yesus itu adalah sebelum kau baca dalil, aku ingatkan dulu kau. Itu suamimu udah pulang, menungguin di motor. Kau nggak ikut kau? Suami mana? Si Idris. Oke, nyahlah kau dari hadapanku. Hai Iblis. udah nyah itu Iblisnya udah. Iblis udah nyah. Oke, begini Bang Juma. Kenapa kami menuhankan Yesus? Sesuai data, Yesus dicatat sebagai hakim yang adil. Di dalam Yesaya 33, ini kitab Yesaya lagi kembali. Ini Nabi Allah ini. Yesaya 33 ayat 22. Karena Tuhan adalah hakim kita. Tuhan adalah pemberi hukum kita. Tuhan adalah raja kita. Dialah yang akan menyelamatkan kita. Semua ini dilakukan oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami umat Kristiani. 1 Samuel 24, ini perjanjian lama ini semua. Para nabi, kitab para nabi, 1 Samuel 24 ayat 15. Tuhan menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia melihat dan memperjuangkan perkaraku dan melepaskan dari tanganmu. Mazmur 9 ayat 4, 7, dan 8. Tuhan adalah hakim yang adil, yang duduk di atas tahta untuk membela perkaraku dan hakku, mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran dan menghakimi dunia dengan keadilan. Allah itu adalah roh tak kelihatan. Di dalam keislaman, Allah itu adalah zat tak terlihat. Makanya di dalam kekristenan, Allah itu firman-Nya menjadi manusia, itulah yang mengambil alih untuk menghakimi dunia. Makanya Yesus adalah hakim. Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesaya 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus Yesus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi kami deal, dan memang benarlah Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja kami, Juru Selamat kami. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Oke ya, jadi silakan aja Bu Darni Anda menyamakan antara pencipta langit dan bumi dengan makhluk yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yang pasti bagi kami, Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah kusampaikan kepada pengikutku. Pengikutku sudah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kesaksian gereja, kesaksian Kristen, Advent Katolik dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus ini yang telah dijanjikan seperti yang kuberitakan kepadamu, kepada Bani Israel, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang dibekali dengan tanda-tanda berupa mukjizat kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi apapun narasi yang Bu Darni bangun, kita hargai, karena yang sedang Ibu gaungkan di sini adalah makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan yang saya sucikan di sini adalah orang yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan dirinya. Di dalam Yohanes 1 nomor 51 jelas dia sendiri mengakui bahwa langit terbuka dan malaikat melakukan aksi pewahyuan, dia naik turun kepada dirinya sebagai manusia, sebagai anak manusia. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka dapatkan, Bani Israel dapatkan tatkala Bani Israel mengenal diriku sebagai utusan Tuhan. Tidak ada dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita dua-duanya Tuhan. Itu tak ada. Tapi dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Itu adalah kunci la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Itu jelas konsep iman kami, tidak bisa dibantah dan tidak bisa diganggu gugat. Begitu juga imannya Kristen. Yesus yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan Paulus menghalalkan segala apapun, memakan segala apapun, itu adalah Yesus Tuhannya Kristen yang Yesus sudah nubuatkan agar Bani Israel waspada kepada Yesus palsu yang datang dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Dan itu tergenapi adanya Mesias yang adanya penyesat yang mengaku Mesias dan berkata akulah Kristus, datang kepada Paulus, dan banyak orang yang dimaksud di situ yang disesatkan adalah Kristen. Itu jelas, tidak bisa ditolak dan tidak bisa kemudian dipungkiri bahwasanya antara Yesus yang kami sucikan, yaitu yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, dan antara Yesus yang diajarkan oleh Kristen sampai ke seluruh dunia agar disembah, itu adalah oknum yang berbeda. Sekira begitu, kita saling menghargai satu sama yang lain, bahwa Yesusku dan Yesus Bu Darni adalah Yesus yang berbeda. Demikian dari saya, sahabat-sahabat. Di sini Bung Asar. Ya, terakhir Bang Juma, aku mau turun ya, karena aku juga mau turun. Oke, terima kasih lah ya untuk kita semua. Jadi kami pun begitu, umat Kristen. Sekarang kami ingin adil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yesaya 33 tadi ayat 22. Ini siapa Rian? Ada yang mau mualaf katanya Rian? Siapa? Silakan. Aku mau turun aku guys. Ya. Sebentar. Kita gitu Bang. Ya Bang. Ya, katanya ada yang mau mualaf, silakan. Sampaikan. Nanti malam ada terjadwalkan teman kita yang dari Sulawesi Selatan mau mualaf. Jadi dia mengikuti waktunya, sudah habis pulang kerja tuh jam 11 malam Bang. Dia minta tolong petunjuknya gitu. Hubungi HP saya aja Pak Rian. Silakan Bang Andi. Hubungi HP saya aja, nanti saya jadwalkan. Enggak, iya maksudnya minta teman-teman kita, gurunda-gurunda kita gitu. Ada yang mau mualaf nanti malam gitu. Jadi dia minta support gitu. Iya, kita ikut waktunya Bang Andi. Kita ngomongin di belakang layar. Bang Andi yang atur. Ya. Ini siapa yang kita hubungi? Maaf, siapa yang saya hubungi dulu? Bang Andi kah? Iya, Bang Andi. Betul. Iya, siap gurunda. Saya ketik nomor HP ku dulu ya, tunggu ya. Catat nomornya ya di bawah itu. Enggak, melalui ini aja, melalui DM aja. Supaya nanti ada noten di bawah nih. Nggak apa-apa Bang, biar kita juga dapat nomornya juga nggak masalah. Aku nggak pernah DM Bang. Itu ada nomor HP, tinggal di screenshot, selesai kan? Ya udah lanjut. Di mana Bang Andi? Tadi udah ada saya catat itu Bang. Aku DM Bang Andi ya. Bang Andi nggak pernah buka DM, Bang Rian. Oh jadi ke mana Bang? Itu yang Bang di bawah Bang. Di bawah Bang. Ya. Itu di bawah banyak yang share, silakan di screenshot. Ya, di screenshot Bang, yang di bawah Bang. Plat D nih, plat D. Itu 800 terakhir itu. 800 Bang. Ya, udah nih tambah kejang-kejang ini.
yang pertama itu. 08 Beli es balok Bu Darmi, beli es balok 1 kontainer. Diinginkan. Itu pilihan untuk kita loh, pilihan masing-masing itu. Itu orang waras, namanya waras. Bu Darni, Ya udah, kalau abang udah catat nomornya, ya silakan hubungi saya, kita. Yang 800 ya? Ya kita jadwalkan belakang layar. Apalagi dari Sulawesi Selatan. Insya Allah. Iya. Api selesai ada Bang Juma juga nanti. Gitu ya. Di belakang layar. Dari Terima kasih. Sulawesi Selatan. Oke, izin turun dah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Aku terakhir ya biar turun. Sesuai dengan dalil Yesaya 33 ayat 22, Tuhan adalah hakim, Tuhan adalah raja, Tuhan adalah juru selamat. Itu adalah Yesus. Dan ada dalilnya, Yesus akan datang untuk menghakimi dunia dan semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Dan semua manusia akan dikumpulkan dari segala bangsa, dari 4 penjuru bumi, dihadapkan kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi kami udah benar nih. Jadi tinggal nunggu kedatangannya. Jadi kalau teman-teman nggak mau nunggu kedatangan Yesus, mau menghakimi, menentukan, ya silahkan saja. Cuman janganlah menghujat-hujat ya. Aku kadang kalau udah ada yang mengganggu, ada yang mau memancing gitu, memang aku juga kadang berdosa. Betul. Tapi seperti ini bagus. Ini dia baru penginjilan murni ya, nggak ada penghujatan. Itu dipilih oleh manusia masing-masing. Mau pilih Bang Juma, mau pilih ajaran Bu Darni atau Bang Juma, kembali kepada kita masing-masing. Oke guys. Bu Darni sendiri pilih Bang Zuma nggak? Pilih Darius aja dah. Pilih Darius aja. Aku pilih ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Darius minta dipilih juga dia. Kalau itu nyala kau iblis. Itu dari 2 kali naik, 2 kali nyah. Kalau izin dulu dong, sebelum Bu Darni turun, saya simpulkan perdebatan tadi. Pertama, bedakan antara Injil dan Biblos. Injil itu hanya adanya di Al-Quran, jadi Injil itu tidak ada di Bible. Kitabnya Bu Darni itu namanya Biblos, bahasa Yunani. Injil bahasa Arab, hanya ada di Al-Quran. Jadi kalau Anda mengatakan Injil itu mimpi di siang bolong. Tapi semoga Anda Injil beneran yang ada di Al-Quran, Anda dapat hidayah. Yang kedua, yang Anda idolakan itu menjadi hakim dalam angan-angan dan cita-cita, itu bukan Yesus Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu penggantinya Nabi Isa yang disalib. Ya, aduh, taruh. Dulu ada musik. Oke, masih ada musik. Saya juga sebentar sebelum saya rehat karena kita mau melanjutkan perjalanan ke Pulau Patmos. Jadi gini Bu Darni, ketika Bu Darni membawa Yesaya 22 atau Yesaya 43, di situ adalah Tuhan sebagai hakim, dia adalah juru selamat. Kemudian kami umat Islam mengaminkan itu. Oleh karena itulah kemudian karena Tuhan itu tidak bisa nuzul ke bumi, dikarenakan Tuhan itu maha besar, maha dahsyat, maka Tuhan mengutus orang-orang pilihan. Diutuslah Nabi Musa, diutus juga lah Nabi Isa, diutuslah terakhir Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus sibuk kemudian memperkenalkan dia yang datang mengutus dirinya. Tidak pernah dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa itu sendiri. Dia senantiasa berbicara dan melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah Sang Juru Selamat. Nah, sama seperti presiden. Presiden itu adalah pemimpin tertinggi. Ketika kemudian presiden kita ini dianggap sebagai pemimpin yang memegang tumpuh kepemimpinan perintah yang ada di Nusantara ini, ketika dia mengutus gubernur mewakili dirinya atau bupati mewakili dirinya, maka sang bupati dan sang gubernur itu akan berkata, aku dan presiden adalah satu. Kenapa? Karena dia sedang mewakili presiden. Yesus juga demikian adanya. Ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengajarkan itu kepada Bani Israel. Bani Israel ini adalah bangsa yang pembangkang, mayoritas pembangkang, dan sebagian kecil saja yang beriman kepada pencipta langit dan bumi. Setelah utusan Tuhan, Nabiullah datang kepada mereka, mereka berupaya menolak dan menghukuminya. Dan itu dijadikan sebagai kesempatan oleh iblis. Kesempatan iblis kemudian untuk menjatuhkan harkat martabat keturunan Adam alaihissalam dengan melantiknya nabi tersebut yang ditolak oleh Bani Israel sebagai Tuhan kepada Romawi yang memang memiliki kekuatan secara duniawi dan memiliki konsep kepercayaan secara keyakinan untuk kemudian mengajak dan menundukkan anak manusia di atas muka bumi ini. Jadi iblis membutuhkan kendaraan yang kuat untuk ditunggangi agar ajarannya bisa menaklukkan alam semesta. Itulah kekuatan kekaisaran Imperium Romawi yang dijadikan kendaraan oleh iblis untuk menaklukkan manusia keturunan Adam di atas muka bumi ini, dan itu terjadi. Makanya
kalau saudari Budarni mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itulah bukti keberhasilan makhluk yang datang kepada Paulus agar menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Itu sudah tercapai. Alhamdulillah, Allah mengutus baginda Rasul Muhammad SAW untuk melawan itu, untuk mengimbangi kemudian keturunan-keturunan iblis agar tidak menjadikan semua keturunan Adam menjadi pengikutnya. Adanya Islam, bukti perlawanan terhadap kekuatan iblis yang berasal dari barat. Saya kira begitu Ibu Darni. Dan silakan dengan iman Ibu percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Anda sandingkan adalah Tuhannya Yahudi, silakan. Anda mengatakan Yesus pencipta bumi, silakan. Anda mengatakan Yesus bla bla. Semakin Anda mengangkat Yesus, semakin tertawalah makhluk yang datang kepada Paulus, dan semakin cepatlah Yesus datang untuk menghakimi orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang Yesus perkenalkan. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara seorang ibu yang merupakan seorang Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Zuma. Dan kita bisa melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat itu berlangsung. Apologet Kristen di video tadi bersama dengan penanya Muslim dan juga Juma. Nah, saudara dalam Tuhan, mereka membahas tentang iman Kristen, khususnya membahas tentang Yesus sebagai Tuhan. Dan lagi-lagi ya, polemikus ini berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan dengan pernyataan dan pertanyaan yang mereka sampaikan ke Agatha dan juga apologet Kristen yang lainnya. Dan saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, apologet Kristen ini berhasil menjawab apa yang menjadi asumsi daripada penanya ini, sehingga mereka tidak berhasil membuktikan Yesus bukan Tuhan, ya, tetapi dalil mereka terpatahkan dengan penjelasan yang terbaik dari Agatha dan juga apologet Kristen lainnya. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh apologet Kristen di video tadi merupakan kebenaran Alkitab, di mana Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yesus adalah yang ilahi, dan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, yang telah memberikan nyawanya untuk orang yang percaya kepadanya, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan. Jadi asumsi atau narasi yang disampaikan oleh penanya tadi ya runtuh dengan sendirinya oleh penjelasan terbaik dari apologet Kristen. Dan tentu dalam hal ini ya, kita berdoa buat apologet Kristen ini supaya mereka dipakai Tuhan lebih lagi dalam pelayanan, sehingga melalui mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Dan juga kita berdoa supaya Tuhan menambah-nambahkan hikmat kepada mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada mereka, khususnya dalam ruang debat lintas agama. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton video tadi, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh apologet Kristen di video tadi sangat memberkati kita, khususnya kita anak Tuhan, kita Kristen, ya, di mana mereka menjelaskan tentang keilahian daripada Yesus Kristus berdasarkan Alkitab. Dan tentu apa yang mereka sampaikan merupakan Alkitabiah atau pesan Alkitab yang sangat luar biasa, ya, memberkati kita sekalian pastinya, ya. Alkitab mencatat tentang kehidupan Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Yesus penuh dengan kuasa, Yesus penuh dengan mujizat, dan tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan Yesus di dunia ini. Bahkan dia mengalahkan maut ketika dia disalib dan dia mati, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, Allah yang menguasai segala sesuatu atau berkuasa atas segala sesuatu termasuk maut, ya. Sehingga pada akhirnya
Ya, Yesus Kristus tidak dikalahkan oleh maut, tetapi dia menang, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Untuk apa? Untuk memberikan kemenangan kepada orang percaya kepadanya, dan untuk menyediakan sorga bagi mereka. Ya, itu disampaikan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14. Dan barang siapa yang hidup dalam Yesus pastinya diselamatkan. Ada kepastian saudaraku dalam Tuhan ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Ada kepastian bahwa kita masuk surga. Ya, Tuhan Yesus tidak menjanjikan kepada kita bahwa kita mudah-mudahan masuk surga, tidak. Tetapi Tuhan Yesus benar-benar memberikan kepastian bahwa setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, ini penegasan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sangat luar biasa, tentunya memberkati kita, menguatkan kita, dan juga memberikan kita penghiburan ya ketika kita melewati hari-hari yang begitu sulit di dunia ini, dan kita punya pengharapan dan kita punya kekuatan iman. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Apologi Kristen di video tadi sangat luar biasa, sangat memberkati pastinya, dan juga menguatkan setiap iman kita. Nah, sekali lagi jika saudara punya komentar atau tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian, sehingga melalui komentar saudara juga banyak yang terberkati, banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan, banyak yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa, jalan menuju kerajaan surga. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita, saya tidak tahu apa yang menjadi kesulitan hidup kita hari-hari ini. Mungkin dalam keluarga kita ada persoalan antara istri dengan suami, antara orang tua dengan anak, atau persoalan ekonomi, atau persoalan yang lain. Ya, tetapi apapun yang menjadi persoalan kita, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan ada bagi kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menguatkan iman kita, dan Tuhan memberikan kita penghiburan bagi setiap kita yang berpengharapan kepadanya. Ya, banyak contoh dalam Alkitab di mana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat sengit, yang sangat sulit, tetapi ketika Tuhan mendatangkan pertolongan bagi mereka, maka apa yang terjadi? Kemenangan menjadi milik mereka dan kebahagiaan menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga sukacita surgawi senantiasa meliputi kehidupan mereka, memenuhi keluarga mereka. Sama juga dengan kita, ya, apa yang telah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka mengalami kuasa Tuhan, kita pun pasti mengalami kuasa Tuhan ketika apa? Ketika kita benar-benar mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Ya, semoga video ini memberkati kita, menguatkan kita. Sekali lagi jangan lupa like dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui video ini juga semakin banyak yang berkata kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa mereka, ya, Tuhan mereka, Allah mereka, sumber kehidupan mereka. Saudara, semoga kita diberkati Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.